Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Esok hari harus lebih baik dari hari ini. Demikian seterusnya sampai akhir hayat kita. Dan Allah berpesan, jangan sampai kamu mati kecuali kamu telah menjadi muslim yang sejati. Mudah-mudahan seluruh jamaah ini tiada hari tanpa tambahan iman dan akhlak, dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan khutbah, marilah kita berdoa, satu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan besar dan memberikan kemerdekaan seperti kenikmatan kemerdekaan yang kita rasakan. Yang kedua, mudah-mudahan siapapun yang ikut berinfak untuk pembangunan Masjid Al-Falah ini diganti Allah dengan rezeki yang lebih banyak. Dan mudah-mudahan ketika kita setelah meninggal dunia, kita sudah punya rumah di surga karena kita telah membangun rumah Allah di dunia. Jamaah Masjid Al-Falah yang sangat saya muliakan, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Manusia Raja Tega. Judul ini saya pilih sebab semakin hari semakin banyak orang-orang yang tega. Ada orang yang tega membunuh istri dan 3 anaknya, lalu mayatnya dimutilasi, dimasukkan ke karung, lalu dibuang ke laut. Manusia macam apa ini? Ada orang yang menipu, tega menipu orang, bahkan yang ditipu itu orang miskin. Ada orang yang tega mengajukan orang tuanya ke pengadilan. Bahkan ada juga yang membunuhnya. Manusia macam apa ini? Ada juga orang-orang yang menelikung teman sendiri, tega-teganya untuk karir dan jabatan politik. Ada juga orang-orang yang mengkhianati istrinya, yang telah melahirkan anak-anak yang dibanggakan, tapi kemudian dikhianati dan kemudian istrinya stres dan kemudian sakit dan meninggal dunia. Hadirin sekalian, dalam khutbah ini saya tidak berbicara tentang hilangnya rasa kemanusiaan, itu tidak. Saya hanya berbicara tentang hilangnya kemanusiaan, rasa kemanusiaan yang disampaikan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Inilah imam yang ahli hadis dan ahli fikih di Irak, yang keilmuannya itu hampir setara dengan 4 ulama besar, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Inilah imam yang pernah dikejar dan mau dihukum karena menolak jabatan politik pada zaman Abbasiyah. Beliau mengatakan,
ada 4 orang yang zalim, tega menyiksa dirinya sendiri dan orang lain. Itulah yang saya sebut manusia raja tega. Yang pertama, orang yang berdoa hanya untuk dirinya sendiri dan tidak menyelipkan doa untuk orang lain. Hadirin sekalian, dalam skop yang kecil, ada tetangga kita ini yang hidupnya susah, terlilit hutang, bahkan ada yang nama baiknya rusak, keluarganya berantakan karena terjerat pinjaman online, pinjol. Ada orang yang sekarang ini lagi mengurus perceraiannya. Ada anak-anak kita yang terlantar miskin dan tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Kalau kita tidak berdoa untuk mereka, syukur-syukur kita bisa membantu secara finansial. Kalau kita tidak mendoakan mereka di tengah-tengah doa kita, maka kita termasuk orang yang raja tega. Dalam skop nasional, setiap hari kita mendengar orang mencaci, memfitnah, memberikan julukan-julukan kotor kepada sesama muslim, apalagi menjelang pilpres dan pemilu ini. Dan mereka adalah orang-orang yang terdidik, bahkan orang-orang yang memimpin kita. Kalau ini dibiarkan, negara kita ini akan menjadi pecah dan tinggal nama. Kalau kita tidak berdoa untuk negara kita, tidak peduli dengan masa depan kita, maka kita termasuk orang yang tidak punya rasa kemanusiaan dan tidak punya nasionalisme. Dalam skop yang lebih luas secara internasional, ada bayi-bayi yang terbunuh dengan biadab oleh Israel. Ada pasien-pasien di rumah sakit yang meninggalnya bukan karena penyakitnya, tapi karena dibom. Berapa sekarang anak-anak yang yatim di sana? Berapa janda yang ada di sana sekarang ini? Sampai kita tidak tega menyaksikan tontonan di televisi seperti ini. Kalau kita tidak mendoakan mereka dalam sujud kita atau setelah sholat kita, maka kita benar-benar orang yang tidak punya kepedulian. Kita masuk orang yang raja tega dalam istilah Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua, siapa raja tega itu? Adalah orang yang melewati area atau dekat kuburan, tapi tidak berdoa sejenak untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, mereka ini menjerit, meminta ampunan, tetapi mereka tidak bisa istighfar lagi. Mereka ini menangis, menyesal, mengapa di dunia dulu melakukan banyak dosa dan tidak banyak ibadah. Orang yang berbuat baik saja itu juga berandai-andai, andaikan saya dikembalikan ke dunia, saya akan menginfakkan harta saya akan bersujud selamanya. Apalagi orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kikir. Maka kita harus berdoa untuk mereka. Tidak peduli mereka itu kenal kita atau tidak, keluarga kita atau tidak, apakah mereka pernah menzalimi kita atau tidak, kita doakan. Sebab bisa saja hadirin sekalian, orang yang kita sebut zalim kepada kita itu sejatinya adalah akibat dari kezaliman kita sendiri. Hadirin sekalian, mari kita camkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang yang penyayang itu disayang oleh Allah yang Maha Penyayang.
maka sayangilah makhluk di bumi, maka engkau akan disayang penduduk langit. Yang ketiga, orang yang sudah diberi kemampuan membaca Al-Quran tapi jarang membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, kemampuan membaca Al-Quran itu nikmat besar, pahalanya besar, cahayanya selalu memancar, dan itu akan menerangi hidup kita sekarang, menerangi hidup kita di kuburan nanti, menerangi hidup pada saat kebangkitan kita nanti. Kalau kita sudah diberi kemampuan membaca Al-Quran dan tidak banyak membaca Al-Quran, berarti kita itu orang yang tega terhadap masa depan dunia dan akhirat kita sendiri. Hadirin sekalian, rumah yang tidak banyak dibaca Al-Quran itu adalah kuburan. Rumah yang itu tidak digunakan sholat sunnah itu kuburan, dan itu gelap. Hati yang tidak banyak disinari Al-Quran itu gelap. Mengapa kita membiarkan diri kita dalam kegelapan? Mengapa kita membiarkan rumah kita dalam kegelapan? Yang keempat, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup lebih lama, mendapatkan undangan dari orang lain tapi tidak hadir tanpa pemberitahuan. Hadirin sekalian, orang yang mengundang kita itu sebenarnya sudah dipilih siapa yang layak diundang. Lalu kita tidak datang tanpa pemberitahuan. Kita tega-teganya membuat orang-orang yang mengundang itu merasa minder, merasa sakit hati, kecewa, berburuk sangka kepada kita, lalu putuslah silaturahim kita. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, sebagai penutup khutbah ini saya bacakan kembali hadis Rasulullah SAW untuk menjadi penguat kita, menjadi orang yang peduli dan kasih, serta menjadi orang yang diselamatkan dari predikat manusia raja tega. Qala Nabi SAW, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang itu disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka sayangilah penduduk bumi ini supaya engkau disayang oleh penduduk langit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minar rahimina fil ardi. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang penuh kasih kepada siapapun yang menghuni bumi ini. Waj'alna minal qari'in al-Qur'anil azim. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tersinari dengan bacaan Al-Qur'an kami. Allahumma la taj'al hadza akhiral ahdi lis-shalah. Ya Allah, kami mohon jangan jadikan salat Jumat kami ini salat Jumat terakhir dalam hidup kami. Tetapi jika Engkau menghendaki ini salat Jumat yang terakhir, kami ikhlas, kami ridho, dan kami yakin dengan kasih-Mu Engkau mencabut nyawa kami dalam keadaan semua dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman dan damai. Wasaira biladil muslimin, dan seluruh muslim di negara-negara yang lainnya. Allahumma ja'alna mimma yunada
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya Allah, jadikan seluruh jamaah Masjid Al-Falah ini, khususnya juga lebih-lebih pada orang yang ikut membangun masjid ini, termasuk orang-orang yang kau panggil nanti sebelum kematian kami. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang hatinya bersih, silahkan engkau bergabung dengan para nabi dan masuklah dengan keluargamu bersama nabi di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.